Alhamdulillah thumma alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa taala mentakdirkan kita berada di tempat ini melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di Islamic Center Siwal, dan kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan barakahnya kepada kita semuanya dan menjadikan hati-hati kita dalam keadaan sakinah, tenang. Meskipun beberapa hari ini suasananya tidak tenang. Karena di beberapa titik wilayah, terutama di kota-kota besar dari Aceh, Pekanbaru, Sumatera, hampir seluruh Sumatera, kemudian Jakarta, Bogor, Jawa Timur, Makassar, Palu, kemudian Solo, Semarang, Jogja, terjadi demo besar-besar. Dan hampir di kota-kota yang terjadi demo, seluruh kantor-kantor DPRD dan DPR MPR hendak dibakar dan sudah sebagian terbakar. Jangan nggih malu-malu napa mboten Pak. Kemarahan ini disulut karena keadaan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Malah beberapa pabrik besar bangkrut dan terjadi PHK besar-besaran di berbagai wilayah. Di saat ekonomi sedang sulit, pajak mundak kabeh Pak. Lah itu yang kemudian memicu, apalagi dipertontonkan gaji para anggota dewan maupun para pejabat yang cukup besar, terutama dewan-dewan komisaris di BUMN, yang kemudian menyebabkan banyak elemen melakukan demonstrasi besar-besaran. Tadi malam saya sempat kena gas air mata Pak ya. Tapi saya nggak ikut demo karena saya lewat Geladak mau ngisi kajian Pak di Karanganyar. Saya nggak tahu kalau ada demo. Saya lewat Geladak, ternyata gas air mata yuk pedes tenan Pak. Padahal saya kenanya dari jauh, cuma di bawah hembusan angin. Tapi ternyata yuk pedes tenan. Maka ya mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk negeri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini saya berikan pilihan tema. Yang pertama, tema yang paling panas
yaitu bagaimana pandangan Islam tentang pajak. Yang kedua, tema tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan fikih muamalah. Yang ketiga, tentang harta haram dan dampak yang ditimbulkannya. Dari tiga ini pilih mana, Pak? Pilih apa? Nomor 2. Setuju? Setuju, Ibu? Setuju. Jenengan bayar pajak rela apa mboten, Pak? Saya tanya dulu, Pak. Jenengan bayar pajak rela apa mboten, Pak? Hah? Loh, ini dari lubuk hati, Pak. Rela apa mboten? Pripun? Bukan masalah dipaksa, memang dipaksa, Pak. Tapi artinya ada kerelaan enggak untuk membayar pajak? Hah? Enggak, Pak ya. Jangan rela loh mboten Ibu. Saya beberapa waktu yang lalu ngisi di rumah seorang jamaah. Saya tanya di daerah Begalon, Pak. Niki pajak griyone pinten pen tahun? Bu, saya tanya. 4 juta, Pak Ustaz. Jadi setahun pajak ke rumahnya 4 juta. Saya punya jamaah rumahnya di Jalan Veteran. Itu setahun pajaknya 22 juta, Pak. Setahun. Rumahnya besar, 1.500-an meter. Tapi rumah kuno, wong itu warisan orang tua. Tapi pajaknya setahun 22 juta. Saya punya jamaah lain orang Arab, dia punya, bapaknya dulu punya rumah yang kemudian dibikin homestay, tapi sudah nggak jalan. Di Jalan Salamet Riyadi, Pak. Itu pajaknya setahun 50 juta. Jadi untuk warisan didora payu-payu nih bentahun kelong 50 juta, Pak. Itu belum naik loh, Pak. Apalagi kalau dinaikkan koyo pati, Pak, nggih. 250%, Pak. Nah, tinggal ngalikan mawon, Pak. 2,5 kali lipat. Di Jombang naik malah 1000%. Di Bekasi naik 1200%. Maka ini yang kemudian memicu, Pak, konflik di negeri ini. Ya. Maka oleh karena itulah kata para ulama, jika sebuah negeri sudah mengambil pajak yang tinggi, maka tunggu kehancuran sebuah negeri. Ya. Jangan tahu sejarah Prancis, Pak. Ketika Raja Louis menerapkan pajak yang besar, sedangkan keluarga kerajaan Putri Antoniette itu berfoya-foya. Apa yang terjadi, Pak? Dia mau masa Raja Louisnya dipenggal, Pak. Ya. Oleh rakyat. Itu kemarahan yang sudah menumpuk. Ya. Keadaan dipaksa untuk membayar pajak. Sedikit, Pak. Dalam pandangan Islam, itu memang pajak itu ada yang protes, Ustadz, lakin negara tanpa pajak apa iso urip, Pak? Pak, di dunia ini ada 14 negara yang hidup tanpa pajak sama sekali. 14 negara itu mana? Silahkan buka di internet. Brunei Darussalam, Maladewa, Uni Emirat Arab, kemudian Uganda, kemudian Afrika mana saya lupa, Afrika Barat, kalau tidak salah. Kemudian ada 14 negara. Qatar, ya, salah satunya. Itu nggak ada pajak sama sekali. Negarane makmur. Nah, padahal kalau kekayaan mereka yang tidak ada pajak ini kalau dengan Indonesia kayak mana, Pak? Kayak mana, Pak? Oh, itu sudah diteliti oleh para akademisi, itu jauh lebih kaya Indonesia. Kenapa? Karena banyak mafia-mafia tambang, Pak. Yang mengatakan siapa? Bukan saya, Pak. Profesor Mahfud MD. Maka andaikan tambang itu tidak ada koruptor, tidak ada mafia-mafia, maka pajak di Indonesia tidak ada, bahkan setiap penduduk dapat uang saku 20 juta per bulan, Pak.
Gak usah ngimpi 20 juta per bulan. Renek pajak itu alhamdulillah kan ngoten Pak. Cuman ya begitulah ya. Saya itu ketemu dengan beberapa mantan pejabat Pak yang ngaji, yang sudah tobat. Itu kalau cerita ya mengerikan ya. Dalam dunia sebuah apa namanya? Ya dunia jabatan ya. Tapi begitulah. Kalau dalam Islam pajak memang ada. Ya. Cuman hanya diterapkan kepada non-muslim. Sedangkan muslim ditarik zakat. Pajak ada kharaj, ada usyar, ada fa'i, ada jizyah. Itu hanya diterapkan untuk non-muslim. Sedangkan kaum muslimin itu hanya diterapkan zakat. Lah maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, maka ini yang kemudian menjadi muhasabah bagi kita. Gak usah ado-ado Pak. Sebetulnya semua itu juga akibat dari kita sendiri Pak. Kapan Pak? Ketika memilih seorang pemimpin, seorang calon legislatif, ketika memilih seorang kepala wilayah dengan cara kita mau diberi suap Pak. Kan ngoten Pak. Dikai 1.000, 200.000, milio aku kan ngoten nggih. Ya. Dikai baju sarimbit kan karo duit 100, milio aku, nanti apa efeknya Pak? Dia korupsi Pak. Kenapa? Golek balik modal Pak. Kalau jadi anggota dewan sudah keluar duit banyak Pak. Kira-kira nompo gaji tok nompo purun Pak? Purun nompo Pak? Jadi anggota dewan BPR pusat entek 5 miliar misalkan. Terus gajinya 1 juta sesasi. Ya. Selama 1,5 tahun. Cukup enggak Pak? Balik modal durung balik modal Pak. Maka ya tadi yang oke sabetane Pak. Ya. Maka sebetulnya ya salah kita semua juga. Makanya kata para ulama, pemimpin yang buruk itu hasil dari rakyat yang buruk. Ya. Maka oleh karena itulah Islam sudah memberikan aturan main. Ya. Tidak boleh menerima riswah. Kalau ada calon pejabat, siapapun itu, yang kemudian ketika jago kok bagi-bagi beras, ditolak wajib. Karena kalau kita terima dan dia keluar duit banyak untuk memenangkan sebuah jabatan, maka kemungkinan besar sudah rahasia umum dia akan melakukan korupsi. Dan kalau dia korupsi, maka rakyat yang menerima suap tadi dari calon pejabat maka ikut bertanggung jawab di akhirat. Ya, makanya karena dia milih pejabat tersebut. Makanya Islam itu indah, mudah, cuman dora gelem nompo. Mungkin ngoten Pak. Itu yang terjadi. Lama kacamata dimuliakan Allah, bolehkah pajak diterapkan kepada kaum muslimin? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan haram mutlak, ini dimotori salah satunya adalah Imam Adz-Dzahabi, kemudian Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, dan banyak para ulama yang lain. Sedangkan pajak boleh diterapkan kepada kaum muslimin atau rakyat secara keseluruhan itu diwakili Al-Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuti kalau tidak salah. Itu mengatakan boleh tapi dengan syarat, yaitu hanya diterapkan dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat, seperti biaya perang, seperti menanggulangi kelaparan, seperti menanggulangi bencana. Adapun untuk membangun ibu kota baru, Pak, atau untuk membangun jalan tol, atau membangun monorail, itu nggak boleh mengambil pajak, karena bukan dalam keadaan darurat. Ini pendapat ulama Syafi'iyah yang membolehkan, tapi dengan syarat. Yang kedua hanya diambil dari orang-orang yang mampu. Kalau kita jual rumah, ada orang jual rumah, laku 5 miliar, kena zakat nggak Pak? Belum tentu Pak. Kalau dia jual rumah laku 5 miliar, seluruh hartanya habis, tinggal rumah satu-satunya. Dijual laku 5 miliar,
punya utang 7 miliar, Pak. Pak. Didol langsung membayar utang, selesai, Pak. Habis belum mencapai haul, wajib nggak zakat? Tidak, Pak. Adapun pajak, wajib nomor Pak. Tinggal bayar utang we kurang loh, Pak. Pak. Bayar utang aja kurang. Tapi tetap kena pajak. Dolim nomor Pak. Dolim atau tidak? Dolim, Pak. Enggak boleh. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika merajam seorang perempuan, lalu Rasulullah melihat Khalid ibnu Walid marah kepada perempuan tersebut karena darah muncrat ke bajunya Khalid, maka Rasulullah mengatakan, mahlan ya Khalid, pelan-pelan, pelankan diri wahai Khalid, sungguh taubatnya wanita ini diterima oleh Allah. Dan andaikan para pemungut pajak itu bertaubat kepada Allah, niscaya mereka diterima taubatnya oleh Allah sebagaimana taubatnya wanita ini. Maka ada seorang sahabat di zaman kekhalifahan, lupa saya, itu mau diangkat menjadi petugas pajak terhadap kaum muslimin. Maka ada seorang sahabat mengingatkan, aku ingatkan engkau wahai fulan, sungguh Rasulullah mengancam pekerjaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Maka oleh karena itulah hati-hati dengan kedoliman terhadap orang lain. La jamaah Allah, kita bahas tentang praktek yang terjadi di masyarakat. Pertama, ini bulan kemarin saya libur, Pak. Betul? Libur atau masuk saya? Libur ya. Berkaitan dengan praktek, saya nggak tahu apakah sudah saya terangkan kesalahan-kesalahan seputar 17 Agustus, Pak. Sudah belum, Pak? Belum, Pak? Ya. Mari kita kupas sedikit. Kesalahan-kesalahan muamalah seputar 17-an, Pak. Ya. Pertama, kita dalam menghukumi, Pak. Dalam menghukumi sesuatu, tindakan atau perbuatan itu pakai dalil, Pak. Ya. Pakai ilmu, bukan pakai perasaan. Paham yang saya maksudkan ya? Kalau pakai perasaan, Allah ngono ndadak dilarang to Pak Ustad, awis umumnya masyarakat yang ngono ndadak dilarang. Itu namanya menghukumi suatu tindakan pakai perasaan. Padahal kita itu ditetapkan untuk mendudukkan satu perkara itu dihukumi dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu menggunakan dalil, bukan pakai perasaan. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai menjadikan hawa nafsunya, keinginannya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan pakai hawa nafsu, bukan pakai hawa nafsu. Contoh, kesalahan pertama yang saya lihat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Hadis ini jelas, Pak. Sangat tegas, sangat jelas, cetha welo-welo, Pak. Di mana Rasulullah mengatakan iman seseorang, iman itu
terbagi menjadi 70 cabang atau 60 cabang lebih. Fa'afdaluha, yang paling tinggi dari cabang keimanan itu yaitu qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, tentunya dengan menjalankan syarat-syarat dari kalimat tauhid tersebut. Ada 8 syarat. Adanya keikhlasan tanpa bercampur dengan kesyirikan, adanya ketundukan tanpa bercampur dengan penolakan, adanya ilmu yang tanpa bercampur dengan kejahilan, kemudian adanya kecintaan yang tidak bercampur dengan kebencian, dan peniadaan sesembahan kecuali hanya Allah. Ada 8 syarat dalam menjalankan kalimat tauhid. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan wa adnaha, dan yang paling rendah cabang iman itu, sing paling rendah, imatotul adza anit thariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan, Pak. Kalau kita lihat, Pak, nyun pangapunten, ya, ini ditompo napa mboten itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Ini banyak terjadi di masyarakat dan sangat mencolok perbedaannya antara tahun 90 ke belakang dengan 2000 ke atas. Di mana dulu tahun 90-an ke belakang, Pak, seingat dan setahu saya loh, Pak, orang kalau bikin tirakatan malam 17-an itu nggak ada yang di jalan. Betul apa benar, Pak? Tahun 90-an ke belakang loh, Pak, bukan tahun 2000 sekarang. Orang bikin bazar, bikin tirakatan itu di jalan atau di rumah orang, Pak. Tahun 90-an loh, Pak. Dan pastikan siswanya di atas saya. Itu di rumah orang atau di halaman salah satu rumah yang luas atau nyegati jalan, Pak. Di mana? Di rumah orang. Setahun 90-an ke atas, ke belakang, Pak. Itu di rumah orang. Dan acara tirakatannya, Pak, itu namanya tirakat, itu kan dari kata apa? Saya nggak tahu tirakat itu dari kata apa, tapi dugaan saya dari kata tarokayat turku, kan itu, Pak. Meninggalkan segala hal yang dibenci oleh Allah. Kan ngerti, Pak? Tapi kebanyakan tirakatan apa, Pak? Kenapa? Kenapa? Tirakatan apa? Pindah. Pindah apa? Oh ya, dari jelek ke baik, Pak. Ya. Pindah, Pak. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kebanyakan tirakatan itu isinya baik atau buruk, Pak? Tergantung, Pak. Ya. Tetapi banyak enggak yang isinya malah dangdutan, Pak? Ini nonton, Pak? Ini nonton? Terus ngundang penyanyi perempuan. Ini nonton, Pak? Banyak atau tidak? Banyak. Diakui atau tidak? Banyak. Saya melihat sendiri, Pak. Ketika lewat joget-joget penyanyinya seksi, kan, Pak? Bapak-bapak ngarep dhewe, Pak. Nah, itu yang terjadi. Padahal seharusnya orang tirakatan itu kan refleksi tentang perjuangan orang-orang terdahulu. Kemudian kita bagaimana merenungkan, mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang baik. Kita muhasabahkan begitu. Aslinya kan begitu, Pak. Orang dulu tirakatan. Tapi sekarang menjadi sebuah fenomena yang berbeda. Kemudian persoalan lain, ketika
acara itu dangdutan, Pak, maka biasanya butuh panggung, Pak. Kan ngaten, Pak. Nah, panggung itu sekarang banyak yang melakukan menyegat jalan. Sekarang kalau jalan itu dicegat, itu kira-kira terganggu napa mboten, Pak? Terganggu napa mboten, Pak? Terganggu, Pak. Saya itu terus terang, Pak. Saya sudah mengingatkan sebetulnya, termasuk jalan ke rumah saya, Pak. Itu kan di Palang, Pak, dicegat. Saya tanya, lah kok nyegat jalan? Kan ada perumahan tanah kosong ada, luas, omboning jero, perumahan kan ada banyak, Pak. Terus tanah-tanah kosong sudah dipaving, jalannya halus, penak, malah nyegat jalan tembusan menuju kampung-kampung lain, Pak. Dicegat yang tengah jalan, Pak. Ya salam, apa yang enggak kasihan orang yang mau. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Beberapa orang yang mau masuk perumahannya itu dicegat sejak di depan, Pak, samping kelurahan itu. Akhirnya dia belok balik, muter-muter cari jalan lain, sana cegat lagi, muter lagi ke sana. Saya perhatikan mobilnya sampai masuk gang-gang, enggak ketemu-ketemu, sana cegat lagi. Kasihan, Pak. Maka apalagi kalau sudah bazar itu, Pak, bazar sampai seminggu dicegat dari ujung perapatan sana sampai perapatan sana. Kan ya kasihan yang punya rumah di situ, Pak. Jam 4 sore sudah nggak bisa mengeluarkan motor mobil. Ketika pulang mau masukkan motor maupun mobil nggak bisa kecuali jam 11 malam. Jadi teman-teman, Pak. Iya, itu yang terjadi, Pak. Makanya Rasulullah itu sudah peringatkan, jangan suka mengganggu lalu lintas. Nah, upayakan, kecuali dalam keadaan memang terpaksa, misalkan ngantenan harus buta ke jalan. Setelah selesai ya segera disingkirkan kursinya biar orang lewat. Ini enggak, Pak, nyegat paling ora 3 dino, Pak. Kan itu, Pak. Wong besok acaranya jam 9 pagi, Sabtu sudah dicegat. Cuman didokoki kursi mung pira tok, bapak-bapak harus datutut, ibu-ibu ngerajang berambang, kan nonton, Pak. Lah, habis itu acaranya besok selesai yang nggak segera dibongkar, tetap dipalang. Besoknya Senin baru dibongkar. Nah, ini kadang-kadang kepekaan perasaan. Itu jalan umum, Pak. Kecuali jalan dalam perumahan itu silahkan. Ini jalan umum, jalan akses banyak orang. Kalau bisa jangan diganggu. Sedikit mungkin kita melakukan ganggu. Ini hal yang pertama. Ustadz, lalu malam tirakatan malah metu, yus gen dicegat gen dora metu. Ini belum kejadian, Pak. Kalau kejadian di tengah-tengah kampung kebakaran, Pak, terus mobil pemadam kebakaran mau masuk nggak bisa karena dicegat panggung itu, Pak. Nah, baru nanti kemudian orang berpikir, oh iya ya ternyata ganggu. Kan nonton, Pak, ya. Orang baru berpikir, Pak, kan belum kejadian saja, Pak. Coba kalau kejadian, Pak, nah, semua akan baru muhasabah. Maka oleh karena itulah saya hanya mengingatkan, ya, masalah diterima tidak atau punya pandangan berbeda itu urusan lain. Saya menyampaikan hadis Rasulullah sangat menginginkan agar kita sebagai seorang muslim itu tidak mengganggu arus lalu lintas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang pertama. Yang kedua, ada proses di dalam transaksi atau tasarruf yang terjadi di malam tirakatan, Pak. Itu adalah tukar kado, Pak. Ada nggak, Pak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Tukar kado, tukar hadiah. Ya niatnya baik. Pertama begini, maka saya cegat sejak awal, Pak. Hukum itu bukan pakai perasaan, tapi pakai dalil. Kalau pakai perasaan, itu dalil bisa dimentahkan, Pak. Karena pakainya perasaan. Kalau dulu, andaikan Bani Israel mau pakai perasaannya, mungkin sejak awal sudah menentang Allah ketika Allah melarang menangkap ikan di hari
Sabtu kan ngoten Pak. Pokoknya ra entuk mancing, ra entuk nangkap ikan, ra entuk jaring iwak ketika hari Sabtu. Alasannya apa? Itu urusan Allah. Allah tidak memberikan alasan, tinggal kita mau taat atau tidak. Itu persoalannya. Allah mengatakan kepada Adam, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Jangan kalian berdua mendekati pohon ini di surga. Allah tidak berikan alasan, tinggal mau taat atau tidak. Kalau pakai perasaan, ngopo ra itu yuk podo liyane wit-wit liyane kan ngoten Pak. Maka kita bisa datangi Pak pohon tersebut. Maka kita pakai dalil, bukan pakai perasaan. Maka jamaah dimuliakan Allah, sekarang dalam masalah tukar kado, Pak. Ini bukan saya nggak setuju acara, silakan ngadakan acara lomba, boleh silakan, tetapi jangan yang melanggar syariat. Kan nonton Pak? Ya. Contoh dalam hal masalah tukar kado, saya tahu niatnya baik Pak. Saya tahu niatnya baik. Apa itu? Menumbuhkan kepekaan sosial di antara masyarakat. Karena saling memberi hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta. Betul, hadisnya ada Pak. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, cuman yang jadi pembahasan itu hadisnya jelas Pak. Hadiah Pak. Bukan jual beli Pak. Dan kita harus bedakan secara kaidah, secara ilmu antara hadiah dengan jual beli Pak. Apa bedanya? Hadiah itu menyerahkan sesuatu kepada seseorang tanpa meminta iwat pengganti, baik berupa uang, baik berupa barang maupun jasa. Kalau saya bilang, Mas, ada orang datang ke saya misalkan, Ustadz, saya mau utang 100.000 Ustadz untuk bayar SPP anak saya di TK, belum bayar 2 bulan. Dan enggak apa-apa, nyotak kei rasa utang PN. Ning syarate pijetono aku 2 jam. Yang jadi pertanyaan, itu ngasih atau jual beli Pak? Jual beli Pak. Dia membeli jasa dia pijet selama 2 jam. Bukan ngasih Pak. Ngasih itu tanpa meminta pengganti Pak. Itu jelas Pak definisinya Pak. Jangan dikaburkan. Al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Yang dinilai itu hakikatnya. Sekarang begini. Saya ngasih ke orang. Mas, dalam handphone pora. Oh, purun Pak Ustad. Siap. Lo jenengan. Ning syarate siji. No Pak Ustad. Jenengan ngeki kula 3 yuta. Ngasih atau jual beli Pak? Jual beli. Mas, tak ke handphone purun napa mboten? Purun Pak Ustad. Ning motore jenengan kek kula jol-jolan. Niki ngasih napa jual beli? Jual beli. Karena jual beli itu menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan mengambil sesuatu, Pak. Paham? Itu jual beli. Nah, yang dimaksud hadiah, tahadu tahabu, salinglah kalian membalas hadiah itu begini, Pak. Saya malam ini bawa tengkleng 1 panci, Pak, ke rumah jenengan. Pak, buat jenengan, Pak. Saya nggak minta balasan apapun, Pak. Kalau saya bilang, Pak, niki tengkleng nggih panjenengan sama sak keluarga. Maturun Pak Ustadz, sering-sering juga enggak apa-apa nggih, enggak apa-apa. Yang penting kalau pengen ngei hadiah. Oh nggih, niku telase 75. Niku ngei hadiah napa mboten, Pak? Bukan, itu menjual. Nah, ya hadiah itu ya saya ngasih tengkleng, sudah saya enggak minta apapun dari jenengan. Besoknya sangat dianjurkan jenengan balas hadiah saya, Pak. Kan ngoten, Pak? Besoknya jangan bawa ingkung ayam, Pak Ustadz. Niki kula pengen balas hadiah jenengan ingkung ayam. Oh, mboten usah repot-repot Pak. Mboten napa Pak Ustadz. Saya terima. Lah itu namanya saling memberi hadiah. Tapi kalau sudah datang Pak, kula bagi ngei hadiah.
Tengkleng, ning mangsiatke gule kan kita jol-jolan. Itu bukan hadiah, Pak. Itu jual beli. Namanya hadiah itu menyerahkan sesuatu tanpa meminta pengganti. Sudah titik itu namanya hadiah, Pak. Dan itu untuk menumbuhkan kepekaan sosial. Nah, tapi kalau Pak mengko dalu tirakatan nggo kado lho ya. Mengke kula nggih nggawa kado, kita jol-jolan ngasih hadiah. Itu bukan ngasih hadiah tapi berjual beli. Dalam bahasa fikih namanya bai'ul muqayadah. Tukar barang dengan barang. Dalam bahasa kita namanya barter, Pak. Ustadz, barter itu boleh atau tidak? Boleh, Pak. Karena jual beli itu boleh, barang ditukar dengan barang, namanya bai'ul muqayadah. Barang ditukar dengan uang, namanya bai'ul mutlak. Uang ditukar dengan uang, itu juga jual beli, namanya bai'us sharaf. Itu jual beli semua. Nah, sekarang kalau itu jual beli, dari 8 syarat transaksi jual beli, itu salah satu syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan jelas. Paham ya? Tidak boleh tidak jelas. Nah, kalau kita disuruh tukar menukar, bawa kado sing dibungkus, Pak. Jelas nama mboten, Pak? Mboten. Boleh atau tidak? Tidak boleh, Pak. Maka kalau saling tukar menukar di malam tirakatan, bungkusnya transparan, Pak. Kan ngoten, Pak? Jadi meh dijolke, jol-jolan yo. Kowe apa kuwi ndelok isine apa kuwi? Lentuk, wah atos ora kuat untukku misalkan. Lah ini wae aku tak golek liyane. Itu enggak apa-apa karena isinya jelas. Tapi kalau terbungkus, Ustadz, kita nilainya disamakan, Ustadz, enggak ada yang didolimi. 10.000 kabeh. Loh, Pak, ilah sebab haram hukumnya itu bukan pada nilai, tapi pada jelas tidaknya barang. Jadi bukan pada nilai. Saya kasih contoh, Pak. Handphone ini kayak Pak, tuku dhewe, Pak. Dikai bakul emas, Pak. Tolong isi teng griyane dikasih handphone. Ini harganya kayaknya 5 jutaan. Saya jual harga handphone ini 5 juta, tak dol 30.000, Pak. Kali adik kula. Boleh napa mboten, Pak? Boleh. Nilainya sama atau beda? Beda. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi bukan pada nilainya, Pak. Sekarang ya, beberapa sekolah Islam itu sudah saya berikan masukan, Pak. Alhamdulillah, SD Islam yang dulu mengadakan tukar hadiah antar siswa, kon bungkus kado, ditukarkan antar siswa, sekarang sudah ada 3 sekolah yang menjalankan dari sekolah Islam sudah dihentikan. Saya sampaikan, jenengan ngajari bocah-bocah cilik, kon tukar hadiah, janjane jual beli tapi dibungkus memberikan hadiah. Maka yang terjadi apa? Nanti panjenengan para guru mendidik anak-anaknya bahwa ketika ngasih sesuatu kuwi kudu itu balasan, Pak. Kan ngoten, Pak. Justru itu menumbuhkan pamrih, Pak. Dibungkus dengan hadiah ning kudu itu balasan, yaitu kado balik, Pak. Itu malah merusak niat yang benar, Pak. Harusnya orang ngasih itu ya loss, kehilangan duit, kehilangan bondo, hanya mengharap ridho Allah. Itu yang benar. Jadi kalau pengen menumbuhkan kepekaan sosial anak, itu kon bungkus kado, digawa ning panti asuhan, ngek ke anak-anak kurang mampu atau di kolong jembatan, kasihkan ke mereka, kita pulang tanpa minta mereka memberikan balasan, tidak. Tapi kalau dididik, diniatkan itu ngasih hadiah, ning kudu itu hadiah balasan, Pak. Itu justru merusak niat yang benar, yaitu hanya mengharap keridhaan Allah Tabaraka. Nanti kalau diajak ibunya ke rumah saudaranya, ibunya bawa oleh-oleh banyak, terus saudaranya nyuguh wedang putih nopo teh hangat tok, Pak. Maka anaknya protes. Dulu di sekolah kami itu ketika ngasih barang rego 20.000 ya itu 20.000. Lah kita Bu nggawa oleh-oleh akeh, mosok mung dikeki wedang putih kali teh hangat tok, kan ngoten, Pak.
Kenapa anak bisa berpikir seperti itu? Karena mindsetnya sudah tertanam bahwa ngei hadiah itu kudu itu balasan sing setimpal. Itu yang terjadi, Pak. Nah itu justru merusak niat seseorang. Kemudian yang ketiga, terakhir ini karena waktunya nggak memungkinkan, yaitu praktek judi, Pak. Praktek judi. Saya pernah menemukan praktek judi ini di PKK. Nggak tahu PKK jenengan itu ada atau tidak. Jadi seluruh anggota PKK itu iuran kalau nggak salah waktu itu tahun 2000 berapa saya lupa, sangat lama, itu sekitar 2000, ada yang sampai 5000 iuran itu dikumpulkan. Dari iuran tadi dibelikan paket sembako, cuman enek 5, Pak. Kemudian diundi. Nanti enten sing itu, enten sing boten itu. Ada nggak di PKK ngoten niku? Ada. Nah, itu adalah bentuk judi. Betul, Pak. Saya nggak meden-meden Pak Ustadz yang pengajian pisan titik haram, titik haram. Bukan begitu. Ini memang kenyataan, Pak. Kita itulah bedanya orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Makanya Allah katakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maka kita betul-betul orang yang paling selamat besok di akhirat itu orang yang duduk di majelis ilmu. Karena dengan itu dia paham mana yang halal dan mana yang haram, mana boleh dan mana yang tidak. Nah, praktek judi banyak, Pak. Contoh lain, Pak. Mancing, Pak. Bayar 20.000, Pak. Dilebokke iwak sekilo. Ada datang 20 orang, Pak. Setiap orang bayar 20.000. Dimasukkan ikan 20 kilo, Pak. Berarti setiap orang tadi bertaruh iwak sekilo. Kan ngoten, Pak? Terus dipancing, Pak. Enten sing itu 2 kilo, enten sing itu 3 kilo, enten sing itu 1 tok til 1/4 kilo, enten sing boten itu, Pak. Nggih nonton, Pak. Itu apakah judi? Judi, Pak. Lalu saya menyatakan dengan sangat tegas, itu sudah difatwakan oleh para ulama. Itu judi. Kenapa? Judi itu semua permainan yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah, di mana semua peserta ikut iuran, maka itu judi. Ayo besok jalan sehat, iuran 30.000, sing 20.000 tunggu tuku dolpres, sing 10.000 tunggu tuku snack. Besok jalan sehat, setiap warga anggotanya wong 5 bayar, pokoknya sing itu nomor bayar 30.000. Sing 20.000 kali 1.000 orang yang ikut ada 20 juta. Tupok ke kulkas, televisi, kipas angin, setrika, dan banyak hadiah hiburan. Lalu diundi di antara 1.000 orang. Enten sing itu, enten sing boten. Itu judi. Itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, bukan saya yang memfatwakan. Ada nggak di kampung kita, Pak Ngetri? Ada atau tidak? Ada. Oh, ada. Makanya kita yang sudah ngaji membawa perubahan, Pak. Membawa perubahan. Yang penting saya sudah ingatkan loh, Pak. Makanya saya ngisi di kampung sendiri, Pak. Maksudnya di wilayah saya tinggal. Besoknya kalau saya ditanya oleh Allah, sudah kamu sampaikan enggak hal-hal yang melanggar syariat itu kepada masyarakat di sekitarmu? Sudah ya Rob, saya selamat, Pak. Kan ngoten, Pak. Lu perkara di jalan kene mboten itu urusan lain. Yang penting saya sudah menyampaikan. Dan ini tugas kita semua dakwah itu. Tapi tentunya dengan perkataan yang halus, dengan pelan-pelan, dengan tetap terus dilaksanakan. Jangan sampai kendor juga. Kita juga tegas tapi tetap santun kepada masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan bab judi. Maka oleh karena itulah contoh sederhana, Pak. Contoh sunnah yang dilanggar. Dalam Islam itu kan Rasulullah pernah mengatakan begini kepada Ibnu Umar.
Qul samillah, bacalah bismillah ya. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang paling dekat denganmu. Tapi dalam perlombaan boleh silahkan, tapi jangan yang melanggar syariat. Contohnya lomba yang melanggar syariat Pak. Lomba mangan kerupuk, nggih nonton Pak. Wis lombane ngadeg. Mangane ora nganggo tangan. Jadi nonton cah cilik-cilik lomba mangan kerupuk iki kaya nonton wedhus kula niku lho Pak. Lagi ngrenggeh godhong Pak nggih. Karena sama-sama makan tanpa tangan Pak. Coba sebutkan satu dalil yang membolehkan makan tanpa tangan ketika perlombaan. Silahkan sebutkan, ada fatwa ulama, saya sami'na wa ata'na. Enggak ada. Semua ulama melarang. Kenapa? Makan dengan tangan kiri itu mangan caranya setan Pak. Makan tanpa tangan itu caranya binatang Pak. Dan makan dengan tangan kanan itu caranya seorang muslim Pak. Makan dengan duduk, tidak tergesa-gesa, jangan sampai tumpah-tumpah. Lawung mangane kerupuk nganggo tangane kadang pecah-pecah jiglo. Apalagi mangan pakai mulut terus disendal-sendal barang kan. Jiglo-jiglo pecah tidak mubadir Pak. Coba kita hitung Pak. Kita kalau mau hitung-hitungan Pak. Ini enggak usah kerupuk lah ya, beras saja. Kalau satu orang di antara kita Pak, jumlah penduduk Indonesia itu kan 286 juta. Jika kula panjenengan ini makan sekali makan itu menyisakan satu butir nasi Pak. Satu mawon Pak. Satu butir nasi. Itu kita buang nasi seluruh rakyat Indonesia itu kita hitung Pak. Sekarang 1 gram beras Pak. Ada berapa butir? Belum pernah hitung Pak. Saya sudah mendapatkan data itu Pak. Jenengan timbang 1 gram itu ada sekitar 50 butir Pak. 1 gram ya. 50 butir nasi. Nah, sekarang 1 gram 50 butir, maka sekilo berapa? 50.000 butir. Kan sekilo itu sekitar 1000 gram. Kan nonton ya? Berarti kan 50 kali 1000. Berarti 50.000 butir, 1 kilo beras. Sekarang penduduk Indonesia 286 juta Pak. Andaikan sing gua beras 1 til itu 10 juta orang Pak. 10 juta dikalikan 10 juta misalkan. 10 juta dibagi 50.000 ya. Atau bukan 10 juta, 100 juta, kan ada 286 juta orang. Kita anggapkan 100 juta orang penduduk Indonesia dibagi 50.000 butir, itu jatuhnya ada 2000 kilo. Berarti 2000 kilo itu berapa? 2 ton Pak. Kan 1 kintal kan 100 kilo Pak. Paham ya? Kalau 1000 kilo berarti ada berapa? 1 ton. Kalau 1 kintal itu kan 100 kilo. Kalau 1000 berarti 1 ton. Berarti wong Indonesia andekan buat si jitok beras Pak. Itu dalam sekali makan, jika dari 286 juta sing buat sego saktil itu 100 juta orang. Itu beras yang kita buang itu sekitar sekali makan itu 2 ton Pak. Sedino 6 ton Pak. Itu berapa hektar sawah Pak? Pripun? Berarti lebih akeh meleh Pak nggih. Lawang siji butir saja sudah 2 ton sekali makan dibuang. Apalagi setengah piring, seperempat piring, kan ngoten Pak. Kecer-kecer ra dijiko, macam-macam. Lama kaca menduliakan Allah, ini tentang hal-hal yang kita perlu muhasabah. Maka insya Allah kalau sebuah negeri rakyatnya baik, tidak disuap,
ngaji, takut dengan akhirat, maka insya Allah kita akan Allah pilihkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Wadah, mau silahkan. Kenapa? Oh ya, ya, siap Pak. Bismillah. Bukan ada Pak, hampir mayoritas Pak. Iya. Bagaimana hukumnya? Saya pernah berdiskusi dengan seorang ustadz muda. Ada ustadz muda, saya minta gantikan ceramah saya. Terus dia bilang, saya nggak mau ustadz. Lah kenapa? Karena nanti dikasih amplop. Dan itu haram. Oh haram. Dalilnya dari mana? Maka saya tanya. Dia sampaikan nggak boleh. Karena dakwah tidak boleh menerima upah. Nah, andaikan kan ini ada 3 pendapat ulama. Ada 3 pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh seorang pendakwah itu menerima bayaran. Ini adalah pendapat pertama. Dan pendapat ini sangat minoritas. Sangat minoritas. Jumhur ulama membolehkan asalkan tidak meminta. Apalagi ngarah nih Pak. Kalau sekali teko 300 nih Pak, yen mboten sah mawon. Nah, itu berarti dakwahnya karena duit. Itu ulama sepakat tidak boleh. Tapi kalau dia tidak meminta, dakwah niat karena Allah, delalah dikait terima boleh. Paham? Nah, andaikan tidak boleh, maka niscaya seluruh guru-guru di SD, SMP, SMA, kampus yang mengajarkan agama haram semua, bahkan lebih haram daripada seorang ustadz menerima bayaran. Betul atau tidak? Bukankah guru-guru itu juga mengajarkan agama? Yang guru agama loh Pak, di SD, TK, SMP, SMA, kampus, kuliah, pondok pesantren, haram semua gaji mereka. Kalau seorang ustadz menerima amplop haram, maka gaji-gaji para ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren, yang ada di MTS, ada di SD Islam, atau guru-guru di sekolah-sekolah yang mengajarkan keilmuan agama, haram semua. Karena mereka mengajarkan agama. Bahkan kondisinya lebih berat daripada ustadz ngajar di masjid. Kenapa? Pertama, dia ngajar dari guru niatnya golek blonjo. Nggih nonton Pak? Betul atau tidak Pak? Mana yang niatnya jadi guru golek blonjo dengan lebih besar mana? Niat dakwah delalah niat dakwah ning mulai disangoni Pak. Mana yang lebih dominan golek blonjo antara ustadz dengan guru di sekolah-sekolah Pak? Mana Pak? Loh kita main dalil dan main keadaan kenyataan Pak. Di sekolah Pak. Mau atau tidak? Loh mereka itu cari kerjaan. Ya nonton Pak? Betul atau tidak? Ya. Yang kedua, mana yang lebih parah? Ketika mengadakan sebuah majelis ilmu, entah di masjid dengan di sekolahan. Kan nonton Pak? Yang di masjid orang ditarik bayaran Pak. Jangan ngaji ngeten ditarik bayaran nonton Pak. Cuman disedori kota infak kan nonton. Nyemplung nggih monggo, ra nyemplung nggih monggo. Tapi di sekolah Pak, di pondok Pak, ditarik bayaran Pak. Nggih nonton Pak. Ki dienggo gaji ustate kan nonton. Ngajarke tafsir, ngajarke fikih, ngajarke usul fikih, ngajarke nahwu, ngajarke sorof. Ki butuh gaji kowe kudu bayar ning kene Pak. Mana yang lebih parah Pak? Di masjid atau di pesantren? Kalau itu dikatakan haram. Ya atau tidak? Loh iya Pak. Maka kita harus membuka wacana. Saya termasuk yang mengambil pendapat boleh dia menerima tapi jangan mengharapkan. Paham? Dan apalagi sampai mematok Pak. Wah itu naudzubillah. Itu berarti dakwah memang boleh duit Pak. Kalau perlu Pak. Makanya saya itu menyampaikan ke beberapa ustadz. Menyampaikan kalau perlu ustadz itu punya ladang usaha. Sehingga kalau perlu ustadz itu kaya-kaya semua kan ngoten Pak. Tapi bukan hidup dengan kemewahan bukan. Tapi kaya Pak.
kaya hidup sederhana kan bisa, kan Pak? Sehingga dengan itu dia yang mengadakan kajian, dia yang biayai, Pak. Dan nggak perlu ada dia meminta bayar. Andai kan dikasih dia sumbangkan. Jangan tahu Dr. Zakir Naik, Pak. Tahu Pak? Beliau kemana-mana dakwah nggak meminta bayar. Bahkan beliau menginginkan nggak usah dibayar. Kalaupun beliau dibayar, dipaksa, Pak Dokter, pokoknya saya ngasih. Diterima sama beliau, tapi disumbangkan lagi untuk pesantren beliau, untuk dakwah beliau. Beliau hidup dari bisnis dia punya stasiun channel sendiri, punya macam-macam dan punya usaha, dan dia juga seorang dokter. Nah, itu top. Makanya kita sampaikan kepada para pendakwah. Tetapi karena kalau jenengan baca pendalilan di perbuatan para imam-imam besar, seperti ketika Imam Abu Hanifah meminta seseorang untuk mengajarkan anaknya Al-Quran, lalu diberikan upah kepada pengajar Al-Quran itu sekian ratus dinar. Kaget dia, wahai imam, engkau berikan aku upah yang sangat baik. Aku ingin menghargai Al-Quran, maka aku hargai guru yang mengajarkan Al-Quran. Andaikan itu haram, tentunya tidak dilakukan oleh para ulama. Kan ngoten. Cuman jangan mengharapkan upah. Dakwah saja, perkara diberi itu urusan berbeda. Ya. Tapi kalau kita menghukumi itu haram, wah itu kayaknya berat Pak ya. Karena kalau itu haram berarti sing guru ning SMP, ning SMA, ning kuliah, ning MTS, ning aliyah sing ngajarke khusus bidang agama, gaji mereka haram semua Pak. Kan ngoten Pak nggih? Loh ya loh Pak, ini kalau mau diharamkan harus adil, semuanya bisa diterapkan kan katanya. Wallahu taala. Makanya akhirnya Ustadz muda itu kemudian ketika saya sampai pendalilannya, oh ya Ustadz, ya sudah, saya yang salah karena pakainya perasaan kan ngoten Pak Gil. Ya, karena pakainya perasaan. Makanya kita menggunakan dalil, bukan pakai perasaan. Makanya sempat ada diskusi debat ketika ada ceramah yang dilakukan di hotel-hotel dan berbayar kan ngoten Pak. Kan ada Pak ya? Ceramah di hotel mana, ustadz terkenal nasional, kemudian kita masuk bayar kan. Ada kan? Ya. Nah, itu kemudian jadi perbincangan para ulama. Akhirnya dibahas oleh para ulama secara tuntas, kemudian diberikan hukumnya bagaimana hal tersebut. Ya. Maka yang terbaik bagaimana kita berdakwah. Makanya sebetulnya para pendakwah saya anjurkan tidak hanya berdakwah di kota-kota, tapi kalau dakwah di kota-kota itu mereka mendapatkan upah ya atau mendapatkan kebaikan dari sisi duniawi, maka saya anjurkan mereka juga berdakwah di pelosok-pelosok yang tidak perlu, kalau bisa nggak usah pakai upah kan. Saya mohon maaf, saya tawarkan masjid jami Pak. Saya tawarkan kepada masjid jami ya, kalau saya mau untuk mengisi di masjid tersebut, mau ibu-ibu atau bapak-bapak, dan saya tidak mau dikasih upah. Sudah jalan. Bukan berarti saya tidak menerima upah. Saya terima kadang. Tapi saya ingin ada sisi-sisi tertentu yang itu kita tidak usah menerima itu. Supaya pahala yang kami dapatkan juga sempurna. Kan ngoten Pak. Kalau dapat upah kan mungkin nilainya sudah mendapatkan bagian di dunia. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ada yang lain? Tadi jenengan cukup ya. Cukup ya, karena sudah 7 hampir 15. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.